Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang segitiga bola. Nah, silakan selamat menyimak. Oke, teman-teman, jika kita menggunakan bola sebagai representasi bumi, yaitu bola bumi, maka untuk menghitung koordinat, lintang dan bujur ya, kemudian sudut, jarak dan azimut, serta yang lainnya, nah itu digunakan rumus matematika segitiga bola. Nah, sebuah segitiga bola itu dibentuk oleh 3 buah lingkaran besar yang saling berpotongan. Nah, ini ada titik A, B, C. Nah, ada lingkaran besar melalui AB, kemudian lingkaran besar melalui BC, dan lingkaran besar yang melalui AC. Nah, seperti telah diutarakan sebelumnya, bahwa lingkaran besar itu adalah yang membagi bola bumi sama besar ya. Nah, ketiga lingkaran besar tersebut membentuk segitiga bola A, B, C. Nah, kemudian sudut ini alfa, beta, gamma adalah sudut horizontal di permukaan bola. Sedangkan A kecil, B kecil, C kecil adalah jarak angular di permukaan bola. Nah, keenam unsur segitiga bola dalam satuan sudut. Nah, selanjutnya sudut yang dibentuk oleh titik pusat bola. Nah, ini kita lihat ilustrasinya. Nah, ini pusat bola dengan titik-titik pada segitiga bola A, B, C yang huruf besar akan sama dengan jarak angular di hadapannya di permukaan bola yang A kecil, B kecil, C kecil. Nah, ini bisa dilihat. Jadi sudut ini B itu sama dengan jarak angularnya B. Demikian juga ini sama juga sudut yang dibentuk oleh pusat bola C dan B itu akan sama dengan jarak angular di hadapannya. Ini juga sama. Nah, dari bentukan segitiga bola seperti gambar yang tertera ini, nah, kita dapat melihat rumus-rumus segitiga bola ya. Nah, ini jumlah ketika sudut itu tidak 180 derajat ya antara alfa, beta, dan gamma, tetapi ada tambahan yang namanya ekses Paris ya. Kemudian rumus sinus ini dapat dilihat sin apa dibagi sin A yang jarak angularnya sama dengan sin beta per sin B jarak angularnya sama dengan sin gamma per sin C jarak angularnya. Dan ada rumus kosinusnya ya, dapat dilihat di sini. Nah, ini rumus-rumus segitiga bola yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan koordinat pada bola, lintang bujur pada bola, kemudian jarak, azimut, dan lain-lain. Nah, ini adalah perbandingan antara rumus-rumus segitiga bola dengan rumus-rumus segitiga ya. Nah, dapat dilihat di sini ya, kalau dalam segitiga, nah jumlah ke semua sudutnya itu sama dengan 180 ya. Beda halnya dengan segitiga bola ada tambahan ekses Paris ya. Nah, kemudian rumus dari sinus dan kosinusnya juga sedikit berbeda ya, dapat dilihat. Nah, ini adalah ilustrasi ekses Paris ya. Jadi jumlah ketiga sudut yaitu tidak 180 ya. Nah, ini nilainya
219,5 derajat ya. Sehingga ekses Parisnya 219,5 derajat dikurangi 180 derajat jadi 39,5 derajat. Nah, ini juga sama ya. Masih ilustrasi tentang ekses Paris ya. Dari segitiga bola. Nah, jarak dalam segitiga bola ilustrasinya seperti ini ya. Jadi jarak A ke B. Nah, ini atau sisi AB merupakan segmen dari lingkaran besar yang membagi dua bola bumi sama besar ya. Nah, jarak A ke B itu dihitung dari sudut yang dibentuk oleh pusat bola ke A ke B. Nah, kemudian dikalikan dengan jari-jari ya dari bola. Nah, ini jarak AB ditapat. Nah, untuk azimut dalam segitiga bola, nah ini kita bisa lihat ilustrasinya seperti ini ya. Nah, jadi azimut adalah sudut horizontal di satu titik yang diukur dari arah utara ya, dari arah kutub utara. Nah, ini ke suatu titik ya, arahnya searah putaran jarum jam. Nah, ke arah satu titik lain. Nah, itu azimut. Nah, ini juga sama. Jadi searah jarum jam ya. Ini kalau 2 ke 1, yang tadi 1 ke 2. Nah, nanti dapat dilihat nih. Untuk azimut dari 1 ke 2 nilainya 90. Azimut dari 2 ke 1 nilainya 270 derajat ya. Nah, azimut itu nanti range-nya antara 0 hingga 360 derajat. Khusus di ekuator nanti akan berlaku azimut 12 itu sama dengan azimut 21 dikurangi 180 derajat. Atau sebaliknya nih, azimut 21 sama dengan azimut 12 ditambah 180 derajat. Nah, ini khusus untuk di ekuator ya, rumusan ini. Nah, ini ilustrasi lainnya dari azimut di segitiga bola ya, di mana titik-titiknya tidak ada di ekuator ya. Tidak berada di ekuator. Nah, ini titik 1 dan 2-nya ada di lintang tertentu ya. Nah, azimutnya sama. Itu sudut horizontal dari satu titik yang diukur dari arah utara ya. Dari kutub utara searah putaran jarum jam ke satu titik lain. Nah, kalau ini azimut dari 12, nah ini azimut dari 21. Nah, searah jarum jam ya. Nah, seperti tadi telah disampaikan, jika tidak di ekuator maka rumus ini tidak berlaku ya. Ini hanya berlaku di ekuator. Nah, ini terkait azimut segitiga bola. Nah, untuk menghitung luas segitiga bola, nah ini rumusnya ya. Ada rumus L-Huilier ya. Nah, ini untuk menghitung luas segitiga bola ya. Apabila diperlukan kita menghitung luas segitiga bola, nah ini rumusnya. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana penentuan jarak sudut dan azimut ya dalam segitiga bola. Nah, ini ada diketahui segitiga bola titik 1 KU kutub utara dan 2 ya. Nah, ini segitiga bola titik 1 KU dan 2 ya. Ini segitiga bolanya di mana titik 1 ada lintang dan bujurnya, titik 2 juga sama, ada lintang dan bujurnya. Nah, ini adalah bujur atau meridian titik 1, kemudian ini adalah bujur atau meridian titik 2.
Nah, gambar ini adalah penyederhanaan dari gambar bola bumi di sini ya. Ini juga sama di sini ada bujur 1, bujur 2. Nah, selanjutnya sudut ini itu akan sama dengan sudut ini. Nah, itu adalah delta dari bujur atau meridian ya. Antara titik 1 dan 2. Berikutnya, ini adalah lintang dari titik 1. Dan ini adalah lintang dari titik 2. Nah, kemudian ini dari ekuator hingga ke kutub. Nah, ini nilainya 90 derajat ya. Nah, lalu kita dari sini dapat menentukan jarak angular dari titik 1 ke KU nih. Yaitu 90 derajat dikurang lintang titik 1. Nah, ini kenapa demikian? Karena jarak angular ini akan sama dengan sudut yang dibentuk oleh titik 1 pusat bola dengan KU ya. Nah, ini sudut yang di hadapannya itu nilainya akan sama dengan jarak angularnya di sini. Nah, yang berikutnya, nah ini juga sama, ini 90 derajat ya dari ekuator ke kutub, sehingga jarak angular dari titik 2 ke KU, nah ini 90 derajat dikurang lintang titik 2. Nah, dari gambar penyederhanaan yang tadi kita lihat ya ini, kemudian kita setelah bisa menentukan delta dari meridian atau bujur, kemudian jarak angular dari 1 ke KU, 2 ke KU nih. Nah, kita dapat menentukan jarak dari titik 1 ke titik 2. Nah, dari rumus trigonometri ini itu didapat ya ketika cos 90 dikurang lintang itu sama dengan sin lintang ya. Kemudian sin 90 dikurang lintang itu akan sama dengan cos dari lintang ya. Nah, kemudian dari rumus segitiga bola 1, 2 ke KU dan rumus kosinusnya, nah ini dapat ditentukan nih nanti jarak dari 1 ke 2 ya. Tinggal dimasukkan saja rumusnya. Kemudian untuk jarak dalam satuan panjang ya nanti harus dikalikan dengan jari-jari bola. Nah, itu ilustrasi serta tahapannya dari penentuan jarak dari titik 1 ke titik 2 ya dalam segitiga bola. Nah, sekarang dapat kita lihat untuk menentukan sudut dan azimut. Nah, ini untuk menentukan sudut dari B1 dan juga nanti B2 beta ya, beta 1, beta 2. Nah, kemudian azimut dari 1 ke 2 ya. Nanti juga bisa dari 2 ke 1 gitu ya. Nah, ini dari segitiga bola 1, 2 KU dan rumus kosinus. Nah, kita dapat mencarinya ya. Ini rumusannya, kemudian tinggal diinput saja parameter-parameternya dari rumus-rumus tersebut. Kemudian nanti dapat diperoleh sudut beta 1. Nah, di mana sudut beta 1 itu akan sama dengan azimut dari 1 ke 2 ya. Karena azimut kan diukurnya dari kutub ya, searah jarum jam dari titik 1 ke 2. Nah, sebaliknya nanti juga kita bisa menentukan sudut B2 dan azimut 2 ke 1. Itu ilustrasi serta tahapan penentuan sudut dan azimut pada segitiga bola ya. Silakan dicermati. Nah, sekarang kasusnya kita balik nih ya. Jadi
kita akan menentukan posisi lintang dan bujur di titik 2 ya. Nah, di sini ketika diketahui posisi titik 1, lintang bujur titik 1, kemudian kita tahu jaraknya dari 1 ke 2, azimut dari 1 ke 2. Nah, kemudian juga tentunya kita dapat menghitung sudut jarak angular dari 1 ke KU ya, dari proses lintang di titik 1. Nah, kita akan tentukan posisi titik 2 nilainya berapa. Nah, tadi jaraknya itu ketika dalam satuan panjang ya, itu ada nilai radius bola ya. Kemudian dapat juga dihitung jarak angularnya juga ya, dari 1 ke 2. Nah, dari segitiga bola 1, 2 KU dan rumus kosinus, maka kita dapat menentukan lintang di titik 2 ya. Nah, dari segitiga bola ini 1, 2 KU dan rumus kosinus ya. Nah, kita dapat menentukan nilai lintangnya berapa. Nah, ini rumusannya ya. Jadi lintang didapat. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai bujur atau meridian di titik 2 ya. Tadi lintangnya sudah dapat, sekarang bujurnya berapa nilainya. Nah, kita gunakan segitiga bola 1, 2 KU dan rumus kosinus. Nah, di mana jarak dari 1 ke 2 kita telah ketahui, kemudian juga lintang titik 1 kita ketahui. Nah, kita cari dulu delta bujur atau meridian ya. Nah, ini rumusnya. Nah, setelah diketahui nih delta bujur, nah kita bisa menentukan bujur atau meridian titik 2 ya. Jadi ini bujur titik 2 itu sama dengan bujur titik 1 ditambahkan delta bujur. Nah, jadi kita dapatkan lintang titik 2, bujur titik 2. Nah, itu cara-cara penentuan koordinat, jarak, sudut, azimut, dan lain-lain di segitiga bola ketika kita memodelkan bumi sebagai bola atau bola bumi ya. Oke teman-teman, ini adalah akhir pembahasan materi tentang segitiga bola. Semoga apa yang tadi disampaikan memberi manfaat.